Berarti itu tugas polisi untuk membuka kotak Pandora ini agar clear ya, siapa pembuatnya, siapa penyebar pertamanya, kedua dan ketiga dan seterusnya. Begitu ya, Bung ya? Iya, betul saudaraku. Di kepolisian itu terus terang, polisi itu memiliki alat IT yang sangat canggih. Jadi sebenarnya kita pun sudah terlacak. Kita mau menyebar apapun, itu ketahuan emailnya, IP address-nya, locatornya, dan lain-lain. Kemudian dari sana nyebar ke IP address dan email keberapa. Baru dari yang kedua kirim lagi ke publik misalnya, ke ruang publik. Itu sebenarnya ketahuan. Mereka tuh punya alat yang canggih, cybercrime itu. Di lantai 5 Mabes Polri, itu canggih sekali, sampai serangan dari luar negeri pun ketahuan di sana. Ini ada yang nyerang nih, hacker dari Turki, dari Cina, apa semuanya ketahuan. Ada comment centernya. Saya meyakini polisi pun punya gitu loh. Tinggal mau nggak membuka ke publik siapa penyebar pertama dari video yang lagi merasakan masyarakat ini gitu loh. Apakah siapa, kita nggak tahu, kita nggak boleh menuduh juga gitu. Nah, penyebar pertamanya itu yang akan jadi aktor intelektual sebenarnya. Kalau jadi aktor intelektual, dia masuk pasal 55, pasal 27 ayat 1, dan hukumannya berat mestinya. Karena pasarnya berlapis, undang-undang pornografi dan undang-undang ITE. Iya, dia aktor intelektual ya. Jadi, Betul. nah, berarti karena masih dalam proses penyidikan ini masih panjang sekali step-step yang harus dilewati oleh GA dan juga MYD. Betul. Iya, betul. Artinya ya ini tugas dari penyidik loh, karena belum saatnya jaksa penuntut umum masuk, karena belum tahap 2 kan. Atau hakim masuk. Bisa jadi kalau semuanya kealpaan, kalau memang bisa, dan ternyata ini kealpaan yang memang nggak disengaja sama sekali, ya polisi kan masih punya kekuatan, power di situ, namanya SP3, jadi diberhentikan kan bisa. Nah, tinggal polisi mau itu atau masih tetap melanjutkan ke tahap 2 yang namanya di kejaksaan. Oke, kita tinggal tunggu bagaimana kelanjutannya penyidikan dari pihak kepolisian ya. Betul, betul. Kembali lagi ke tema kita yang pertama tadi, bahwasanya permohonan maaf ini tetap berimplikasi walaupun tidak signifikan ya untuk perkara hukum yang sedang berlangsung. Iya, itu namanya norma. Artinya permintaan maaf itu ada di ilmu hukum juga, ada asas pemaaf dan asas pembenar kan begitu. Namun tetap proses hukum itu harus tetap berjalan, karena bagaimanapun proses hukum, perbuatan hukum itu berbeda, berbeda dengan masalah moral dan masalah budaya, itu sudah beda sekali, karena kita memiliki payung hukum. Terus terang, ada satu media asing yang ikut berkomentar dari UK, kalau nggak salah Guardian, mengatakan bahwa sudah ada pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan, termasuk ICJR juga berkomentar, Komnas Perempuan juga berkomentar. Kalau saya sebagai ahli hukum melihat bahwa Indonesia betul kita memiliki undang-undang hak asasi manusia, tapi kita juga punya undang-undang pornografi, kita punya undang-undang ITE, artinya bahwa industri pornografi itu dilarang di Indonesia. Mungkin di Amerika, di UK, di negara Eropa lainnya, itu adalah industri. Tapi di kita nggak boleh gitu loh. Jadi kalau mereka berkomentar ini pelanggaran hak asasi manusia, mereka nggak tahu bahwa Indonesia punya payung hukum tambahan, namanya Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE. Kalau di Amerika menghina presiden mungkin tidak masuk pencemaran nama baik, kita masuk gitu loh. Apalagi menyebarkan konten-konten yang pencemaran nama baik, melanggar kesusilaan, pengancaman, dan lain-lain, termasuk pemerasan. Itu ada payung hukumnya. Jadi nggak bisa negara lain masuk ke negara Indonesia, karena kita berbeda. Sistem hukumnya saja berbeda. Mereka Anglo-Saxon, kita Eropa Continental Justice System. Dari situ aja berbeda. Jadi tidak boleh media asing berkomentar terhadap proses hukum yang ada di Indonesia. Karena sistem hukumnya berbeda. Mereka civil law, kita common law. Iya, okay. Dan kebalikannya, mereka common law, kita civil law. Mereka Anglo-Saxon, kita Eropa Continental. Dari situ aja berbeda. Tidak boleh sebuah negara mengintervensi negara kita, karena kita payung hukumnya berbeda, konstitusi kita berbeda. Begitu, saudara. Oke, dari perkara yang sedang berlangsung ini,
apa nih yang pelajaran yang bisa kita petik dan mungkin bisa menjadi pelajaran bagi setiap orang dalam menjalani kehidupannya? Pertama, kita punya payung hukum. Kalau kita ngomong keterkaitan dengan video porno, kita punya payung hukum namanya Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Bagi public figure, jangan sembarangan membuat hal-hal yang sifatnya melanggar kesusilaan, hal-hal yang sifatnya melanggar budaya, apalagi ada indikasi niat dari awal untuk disebarkan, atau ada yang calon public figure, orang biasa ingin melakukan upaya yang sama, itu jangan dilakukan karena kita punya payung hukum, dan payung hukum kita itu lebih hebat dibanding payung hukum yang ada di negara Anglo-Saxon, baik Amerika ataupun Inggris. Jadi jangan lakukan hal-hal yang melanggar hukum. Kita normal-normal saja lah, bekerja, dan bekerja. Itu kuncinya, saudaraku. Jadi kalaupun udah terlanjur melakukan hal-hal yang di luar batas, tidak perlu direkam ataupun diabadikan dalam handphone ataupun apapun namanya alat perekam, ya, Bung ya. Iya, lebih baik janganlah gitu. Karena untuk konsumsi sendiri saja. Suatu saat nanti kalau ada kelalaian, nah ini yang akan menyebar, entah siapa penyebarnya, ini kita yang tidak tahu ya. Betul, setuju. Begitu, saudaraku. Terima kasih sekali atas sharingnya untuk ini, semoga bisa bermanfaat dan kita masih menanti proses hukum dari artis DA dan teman mainnya MWD dalam perkara tersebarnya video 19 detik yang membuat heboh. Iya, sama-sama saudaraku, sama-sama. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Iya, oke. Bergabung Pasti kembali di acara Cafe Kode. Iya. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.